Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine too. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam materi mengenal Asmaul Husna. Ada 3, yaitu yang pertama Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Nah, nanti kita akan belajar ketiga Asmaul Husna ini. Tapi sebelum itu, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Get ready, sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Oke anak-anak, silahkan disimak baik-baik video pembelajaran dari Miss Dina ya. Baik anak-anak, sekarang mari simak penjelasan dari Miss Dina mengenai Asmaul Husna. Yang pertama kita akan bahas yaitu adalah Al-Qudus, selanjutnya nanti As-Salam, dan selanjutnya adalah Al-Khaliq. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu Asmaul Husna itu apa sih? Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Jumlah Asmaul Husna ada 99. Kalau kalian ingin membaca semua Asmaul Husna, kalian bisa lihat di bagian belakang Al-Quran itu biasanya ada Asmaul Husna. Nah, sebelumnya anak-anak kalian tahu gak sih kalau misalnya kita menghafal 99 nama-nama yang baik bagi Allah itu, apa sih ganjaran yang akan kita dapat dari Allah? Apa? Ya betul, kita akan dimudahkan sama Allah untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Allah akan membangunkan kita rumah di sana ketika kita selama hidup kita di dunia ini kita menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Nah, baik, sekarang mari simak baik-baik. Miss Dina akan menjelaskan mengenai Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya adalah Maha Suci. Siapa yang suci? Allah yang suci. Tidak ada yang bisa menandingi kesucian, tidak ada yang bisa menandingi Maha Sucinya Allah selain dari Allah. Kita manusia tidak terlepas dari dosa. Tapi kalau Allah bebas dari dosa. Allah tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan Allah itu tingkatannya ada di paling atas. Allah yang maha memiliki segalanya. Malaikat, iblis, jin, syaitan, dan kita manusia adalah milik Allah. Nah, karena Al-Qudus itu adalah Maha Suci, tidak ada yang lebih suci dibanding dari Allah, bukan berarti kita tidak bisa menjaga kesucian diri kita. Miss Dina, maksudnya kesucian diri kita itu apa sih? Nah, kesucian diri kita itu maksudnya kita menjaga hati kita, pikiran kita, contohnya untuk menjaga hati atau untuk menghindari hati kita dari sifat kotor atau yang tidak suci. Contohnya itu misalnya kita hindari hati kita dari berbuat usil atau dari niat untuk berbuat usil kepada teman kita atau berbuat jahil kepada teman kita. Itu untuk melindungi kesucian hati. Lalu kalau untuk melindungi kesucian pikiran, contoh kecilnya itu adalah tidak perlu memikirkan hal-hal yang
tidak seharusnya kita pikirkan ketika kita sholat. Contohnya, misalnya kalian ada sholat nih, Allahu Akbar, lalu pikiran kalian tiba-tiba kepikiran makanan, kepikiran main, kepikiran mungkin kalian masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Nah, itu bisa membuat pikiran kita tidak suci atau terkotori, karena dengan kita memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan ketika kita sholat, itu akan mengganggu kita ketika sholat. Nah, untuk kita bisa meneladani sifat dari nama baik Allah yang Al-Qudus ini, salah satunya adalah membersihkan hati dan sifat buruk dan tercela. Nah, selanjutnya itu ada membersihkan badan, pakaian, lingkungan sekitar kita agar kita terlihat suci, agar lingkungan yang kita tinggali itu nyaman, bersih, ya, bisa dipakai untuk sholat. Kita kalau untuk sholat itu membutuhkan pakaian dan tempat yang suci dari najis atau dari kotoran yang bisa membatalkan sholat kita. Jadi untuk Al-Qudus yang tadi itu artinya adalah Allah yang maha suci. Tidak ada yang bisa menandingi kesucian Allah siapapun itu, ya. Untuk selanjutnya yaitu As-Salam. Nah, As-Salam ini artinya apa, anak-anak? Yang maha menyelamatkan atau yang maha sejahtera. Di sini kita sebagai manusia meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada polisi, bukan kepada orang tua, bukan juga kepada guru kita, tetapi kita meminta perlindungan, keselamatan selama kita hidup di dunia ini kepada Allah. Nah, Allah itu adalah yang maha menyelamatkan dan yang maha mensejahterakan. Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan takdir yang sudah dituliskan oleh Allah untuk kita. Semua pada dasarnya itu datang dari Allah. Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita penyakit, Allah juga yang menyembuhkan kita dari sakit. Allah yang memberikan kita musibah, tapi Allah juga yang memberikan jalan keluar untuk kita. Ya, karena Allah itu tidak akan memberikan kesusahan atau musibah kepada kita kecuali kepada orang-orang yang bisa mengatasinya. Jadi Allah itu akan memberikan kesusahan atau musibah kepada kita atau ujian kepada kita sesuai batas kemampuan yang kita bisa. Nah, selanjutnya untuk kita bisa meneladani sifat Allah yang As-Salam atau yang maha menyelamatkan itu, salah satunya adalah dengan cara kita bisa menolong teman kita, menolong orang tua atau menolong siapapun dengan hati yang ikhlas, lalu tidak mencelakakan orang lain, selalu berdoa untuk memohon pertolongan dan keselamatan hanya kepada Allah saja. Karena tadi pengertian dari As-Salam itu adalah yang maha menyelamatkan atau yang maha sejahtera. Nah, selanjutnya untuk Asmaul Husna yang ketiga yaitu ada Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq ini memiliki arti yaitu Allah yang maha menciptakan. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Tidak ada sesuatu hal yang ada di bumi ini selain dari ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Kita milik Allah. Jadi kita semua hanya harus memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, ya. Nah, selain dari Allah menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya, Allah juga, ya anak-anak, yang mengatur bintang-bintang, yang mengatur meteor-meteor yang ada di luar angkasa. Allah juga yang mengatur rezeki kita semua yang ada di bumi, mengatur rezeki manusia, mengatur rezeki hewan, mengatur rezeki tumbuhan,
kapan hewan ini akan mendapatkan makanan, kapan hewan ini akan melahirkan, kapan hewan ini akan meninggal. Allah semua yang mengatur segala sesuatu yang kita alami dari semenjak kita ada di dalam kandungan sampai kita nanti meninggal masuk ke dalam liang lahat. Itu semua ada pada genggaman Allah, atau itu semua ada pada kuasanya Allah. Nah, Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi Allah itu tidak menciptakan kita dengan sama. Pasti kita memiliki perbedaan. Misalnya Miss Dina dengan orang tua kalian. Miss Dina sama orang tua kalian sama-sama perempuan, ya, sama-sama akan menjadi seorang ibu, atau orang tua kalian sudah menjadi seorang ibu. Tapi pasti selalu ada perbedaannya, dari bentuk wajahnya, dari giginya misalnya, dari warna kulitnya. Nah, Allah itu tidak menciptakan kita sama. Allah itu menciptakan kita dengan berbeda jenis dan berbeda semuanya. Karena Allah itu adalah yang maha menciptakan atau Al-Khaliq. Nah, salah satu cara ketika kita ingin meneladani sifat Allah yang Al-Khaliq itu, salah satunya adalah dengan cara kita bersyukur. Karena kita sudah diciptakan, kita harus bersyukur. Lalu kita tidak boleh merusak lingkungan yang sudah diciptakan sama Allah. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang perlu kalian tahu. Nah, alhamdulillah tadi kalian semua sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina mengenai mengenal Asmaul Husna dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina. Semoga video pembelajaran dari Miss Dina bisa membantu kalian selama belajar di rumah ya. Baik, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih sudah menyimak video Miss Dina. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Assalamualaikum.